Yang pasti saya takut kehilangan kamu. Karena ketika nggak ada anduk yang berantakan, saya akan terasa sekali kehilangan. Sweet banget. Kan ku katakan cinta 1000 kali sehari. Bukan hal mudah sejauh melangkah tenang sayang. Tante Meli sama Mas Anto udah 25 tahun bersama. Ceritain dong awal kenalnya gimana? Katanya karena dicecein ya. Oh cie-cie, oh dicie-ciein ya ampun. Iya, jadi waktu itu aku ngegantiin backing vokal, salah satu backing vokalnya Katon Bagaskara yang nggak bisa aku gantiin. Mas Anto waktu itu main bass di situ di bandnya Katon. Kalau zaman dulu tiket pesawat itu nggak harus sama KTP kan. Bebas. Tiket aku masih pakai tiketnya kru siapa gitu, namanya Kinoy. Jadi di pesawat tuh diganggu-gangguin sama dia, cie, Kinoy. Terus pokoknya diganggu-gangguin, ya dicomblangin juga sih sama anak-anak band yang lain. Jadi ya berlanjut lah jadinya. Dan kita nggak pacaran, kita kenalan cuman 3 bulan kenal, nonton band di kafe gitu. Terus curhat-curhatan soal hidup, soal musik segala macem lah. Jadi akhirnya cocok. Ya udah habis 3 bulan terus Mas Anto langsung melamar. Oh ya. Tante Meli sama Om Anto kan selain partner hidup juga partner kerja. Masalah di kerjaan itu kebawa sampai ke rumah tangga nggak sih? Ke bawah nggak ya? Enggak sih. Karena biasanya justru yang membantu itu adalah kerjaan. Jadi kalau kita lagi ribut, Fokusnya berpindah. karena kan dulu kan lebih aktif di band potret kan. Jadi kalau misalnya kita kelihatan lagi nggak akur, lagi nggak enak gitu, nggak enak sama yang lain. Jadi di depan mereka ya baik-baik aja. Jadi ya udah sampai selesai latihan juga ya jadi baik-baik aja gitu. Lupa jadi. Lupa bahwa kita sebenarnya lagi ribut. Adakah hal-hal kecil yang dari zaman pacaran Om Anto masih lakukan sekarang? Kalau pacaran sih nggak, karena nggak pacaran sih ya, jadi nggak pernah ada hal-hal yang gimana gitu. Kalau setelah married sih yang masih sampai sekarang dilakukan adalah cium kening sebelum tidur. Jadi gimana nih, kok nggak pacaran, kok bisa nggak pacaran? Iya, jadi kita nggak pernah ada proklamasi bahwa Anto pacar Meli pacaran, itu nggak pernah gitu. Tapi memang dekat terus. Karena mungkin kamu cinta banget sama saya apa gimana sih? Tiba-tiba melamar. Sifat Om Anto yang berbeda banget sama sifatnya Tante Meli itu apa? Mas Anto lebih rapi, tapi lebih lelet juga. Jadi yang paling spesifik sih sebenarnya di kamar mandi. Itu ciri-cirinya kalau aku lagi ada di Jakarta, lagi ada di rumah pasti handuknya berantakan. Kalau nggak ada aku pasti rapi. Gitu. Iya. Dirapin sama Om Anto ya. Apa yang membuat Om Anto jatuh hati ke Tante Meli? Dia orangnya, Meli itu orangnya unik, jadinya buat saya orang yang unik. Saya nggak tahu ya buat orang lain dia unik apa enggak, tapi buat saya dia manusia apa persona yang ya memang seniman sih. Jadi nah itu terasa di dalam hati saya, terasa sehingga saya bisa pastiin ini orang unik gitu. Kalau dari aku sih yang penting gini, kalau kita menyukai sesuatu yang indah itu kan pasti gampang ya. Artinya kalau misalnya kita udah jatuh cinta dalam arti dari hati bukan dari mata gitu. Kalau dari mata kan kita bisa cuman fisik, secara fisik gitu. Tapi kalau dari hati sebenarnya itu nggak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Jadi otomatis kita juga akan menyukai kekurangannya gitu. Itu yang penting sih. Mesti kita lihat adalah bagaimana kita menyukai kekurangan pasangan kita. Karena menyukai yang bagusnya kan lebih mudah ya, lebih gampang. Atau mencintai kekurangannya dengan segala berantakannya dia, tetap harus itu namanya apa? Whole package ya. Iya. Jadi jangan satu aja, yang lain juga dong. Duet Tante Meli dan Om Anto kalau menciptakan lagu, semua lagunya pasti hits. Boleh ceritain nggak
karena aku nggak bisa main alat musik, jadi aku ya bersenandung aja, bersenandung. Terus kalau udah ada liriknya, tulis lirik, Mas Anto yang nge-chordin. Sudah lama, udah 25 tahun. Jadi dia paham, kira-kira nih kalau aku chordnya nggak jauh-jauh deh dari ini gitu. Kalau dulu sih sempat ya meraba-raba lama, makin lama makin kebaca gitu. Mungkin lagu itu, orang membuat lagu itu adalah cara pikir orang itu. Jadi filosofinya orang komposer itu punya cara pikir berbeda-beda. Mungkin benar kata Melly, karena saya udah bertahun-tahun, saya hafal cara pikir Melly, sehingga saya bisa menangkap lebih cepat gitu. Iya. Arti 1000 kali cinta untuk Tante Melly sama Om Anto apa? Arti 1000 kali cinta buat aku adalah pernyataan yang sangat tebal gitu ya, karena di 1000 kali dalam sehari loh, sehari cuma ada 24 jam. Jadi kalau kita bisa menyatakan itu sama pasangan kita dalam satu hari itu luar biasa. Dan sampai sekarang pasti banyak pasangan yang lupa itu. 1000 kali cinta buat saya itu satu ungkapan aja, bahwa satu hari 1000 kali. Tapi jangan lupa juga di dalam satu hari harus paling nggak 1 kali berpelukan dengan pasangan kita. Itu juga memperpanjang hubungan kita dan hidup kita bersama. Arti cinta abadi buat Tante Melly sama Om Anto apa? Cinta abadi adalah yang tidak terukur oleh waktu, tidak terukur oleh apapun. Abadi itu selalu ada di dalam hidup kita. Di dalam waktu apapun, cinta pasangan kita selalu ada di dalam hati kita. Sehingga siapapun yang lebih dulu kehabisan waktu di dunia ini, tetap meninggalkan cinta di dalam hatinya pasangannya masing-masing. Ketika pertama kali dengerin lagu 1000 kali cinta, pendapat Tante Melly sama Om Anto gimana? Aku jujur ya, pertama kali denger lagu itu aku kok ngerasa ini soundtracknya aku dan Mas Anto. Iya, karena benar-benar gitu dari mulai bait pertama, ya pasti kita berdua pernah disakiti kan, pernah apa, tapi dari sampai ke ending liriknya itu kok kayak ini mah soundtrack rumah tangga atau kehidupan aku sama Mas Anto. Aku ngerasanya gitu sih, kesulitan hidup, sakit, materi dan lain sebagainya. Selama dia ada di sebelah aku tenang. Momen apa yang Tante Melly sama Om Anto inget pas denger lagu 1000 kali cinta? Ketakutan sih kalau aku, takutan karena kan itu kan ada hingga menua ya. Karena yang aku paling takut di hidup aku sekarang adalah kehilangan dia gitu. Jadi aku tuh kayaknya nggak bisa kalau nggak ada Mas Anto gitu. Selalu bertambah waktu dari hari ke hari, yang paling aku takutkan adalah kehilangan Mas Anto. Saya kira sama, saya takut kehilangan. Artinya kalau saya membayangkan di satu saat saya tiba-tiba nggak ada suara Melly dan nggak ada baunya Melly dan segala macam lah, nggak ada yang berantakan tadi. Kemudian saya merasa kehilangan dan saya takut itu. Saya takut menjadi sendiri tanpa Melly. Hal apa yang Tante ingin sampaikan untuk Om Anto? Hal apa yang Om Anto nanti mau sampaikan untuk Tante Melly? Ada banyak yang kamu belum tahu mungkin, dan diantaranya ketika saya pergi baru kamu akan tahu bahwa cinta saya itu nggak sebesar yang kamu lihat sekarang, tapi lebih besar dari itu. Saya takut kehilangan kamu karena ketika nggak ada anduk yang berantakan, saya akan terasa sekali kehilangan. Sweet banget.